Ketika kita kemudian memfokuskan studi dalam hukum tata negara, kan ada banyak tuh fokus studi di hukum tata negara. Saya selalu membaginya ke dalam pembagian pasal per pasal ya. Pasal satu itu berbicara tentang negara hukum dan demokrasi, kajiannya atau topiknya. Sementara sampai ke dalam pasal 37 saya memilih pasal 30 topik penelitian saya atau niche saya, yaitu pertahanan dan keamanan negara. Maka niche-nya menjadi hukum keamanan negara. Kalau partai politik pemilu, hukum pemilu. Itu kalau hak asasi manusia ya hukum dan HAM. Misalnya saya memilih pasal 30. Salah satu yang juga memilih topik penelitian atau niche hukum tata negara, hukum keamanan negara adalah Prof. Mahfud MD. Prof. Mahfud MD itu juga memilih hukum keamanan negara, sehingga ada juga buku beliau yang berbicara tentang hukum keamanan negara. Nah, hukum keamanan negara ini konsep dasarnya yaitu termaktub dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sehingga upaya pertahanan keamanan negara ini tidak kita serahkan begitu saja hanya kepada TNI dan Polri, tetapi tiap-tiap warga negara. Untuk teman-teman nanti yang akan ikut seleksi CPNS, itu akan mempelajari soal-soal seperti ini, yaitu soal-soal wawasan kebangsaan. Jadi nanti sekitar 30 soal itu berbicara tentang ini dari 110 soal tes CPNS tersebut. Nah, adapun aspek-aspek dalam materi hukum keamanan negara, yaitu pertahanan negara, yaitu ancaman militer yang datang dari pihak eksternal, sehingga kita harus mengedepankan nation threat kita. Kemudian keamanan dalam negeri, misalnya gerakan separatisme, seperti yang dulu ada di GAM maupun di OPM, itu adalah bagian dari kajian hukum keamanan negara. Misalnya kalau kami di BNPT itu mengkaji keamanan negara dalam perspektif terorisme. Jadi baik itu deradikalisasi maupun kontra terorisme itu sendiri. Dan perlindungan kedaulatan yaitu keutuhan wilayah dan bangsa. Misalnya konflik Laut Natuna Utara yang diklaim oleh Cina sebagai Laut Cina Selatan itu juga bagian dari pelajaran hukum keamanan negara. Nah, adapun tantangan dan ancaman dari hukum keamanan negara ini, misalnya yang sifatnya tradisional atau konvensional adalah agresi militer. Tapi kan ini sudah sangat jarang ya. Misalnya di Timur Tengah ya agresi militer Zionis Israel ke Palestina, ke Suriah, ke Lebanon. Tetapi ini sudah tidak kita alami. Misalnya kalau agresi militer ini terakhir yaitu 45, 47, 49 agresi militer Belanda yang kedua. Ataupun pembebasan Irian Barat itu agresi militer juga misalnya yang dilakukan oleh Amerika dan Sekutu yang ingin mengambil Papua. Nah, spionase juga itu bagian dari hukum keamanan negara yang sifatnya ancaman dan tantangan yang sifatnya tradisional maupun sabotase. Sementara yang non tradisional atau yang lebih modern yaitu terorisme, misalnya kajian kami di BNPT, makanya kami melakukan pelatihan-pelatihan, sosialisasi, kegiatan yang bersifat deradikalisasi dan kontra terorisme. Radikalisme termasuk karena tidak semua radikalisme itu adalah terorisme. Terorisme itu adalah radikalisme dalam tindakan, sementara radikalisme dalam pikiran itu adalah intoleransi. Misalnya perasaan bahwa golongan saya yang paling benar sementara golongan lain itu salah atau kafir. Ini kan yang disebut sebagai gerakan takfiri atau Islam yang mengkafirkan orang lain. Termasuk pula yang non tradisional ini adalah kejahatan cyber. Nah, inilah yang kemudian menjadi super spesifik nih saya atau ini yang paling spesifik lagi dari hukum tata negara, hukum keamanan negara ke hukum keamanan cyber. Ada pula yang hybrid, yaitu gabungan ancaman tradisional dan non tradisional. Nah, misalnya kalau kita bagi niche hukum keamanan negara ini ada agresi militer, niche hukumnya hukum humaniter misalnya. Kalau teroris hukum anti terorisme. Kalau kejahatan cyber hukum keamanan cyber, misalnya Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tahun 2022. Ataupun termasuk juga niche keamanan negara adalah bencana alam, misalnya hukum penanggulangan bencana ya Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Nah, ruang lingkup dari hukum keamanan cyber yaitu membahas tentang perlindungan data pribadi, yaitu keamanan informasi kita, keamanan jaringan infrastrukturnya, penanggulangan insidennya, misalnya respon terhadap serangan cyber. Contohnya misalnya kalau kaitannya spesifik ke dalam hukum tata negara, spesifik lagi ke dalam hukum pemilu, yaitu adalah serangan
atau bias algoritma yang terjadi pada aplikasi Sirekap. Masih segar dalam ingatan kita, misalnya ketika perselisihan hasil Pilpres itu salah satu isunya adalah aplikasi Sirekap KPU itu rentan serangan cyber, dalam hal ini bias algoritma. Yang mana untuk paslon tertentu tiba-tiba menggelembung suaranya, sementara paslon yang lain itu stuck perhitungan suaranya dalam aplikasi Sirekap. Itu yang disebut sebagai bias algoritma. Nah, di dalam keamanan cyber juga membahas tentunya tentang penegakan hukum, yaitu penindakan yang terjadi pada kejahatan cyber. Nah, hukum keamanan cyber ini, kalau kita berbicara ancaman cybernya, itu bisa datang dari malware, bisa dari DDoS, bisa dari phishing, misalnya penipuan online, bisa juga dari ransomware. Misalnya kemarin ada white hacker, Bjorka. Bjorka ini termasuk white hacker yang membocorkan bagaimana kerentanan perlindungan data pribadi kita yang dikelola oleh negara, dalam hal ini Badan Sandi dan Cyber Negara BSSN. Nah, adapun regulasi dan penegakan hukum dalam hukum keamanan cyber itu umumnya yang paling sering digunakan adalah Undang-Undang ITE yang sudah berapa kali direvisi. Kemudian ada ini sudah bukan RUU lagi ya, tetapi sudah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tahun 2022. Ada peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan sistem elektronik, dan kalau kita berbicara internasional ada ICO, yaitu Standar Keamanan Informasi. Bahkan yang paling terbaru adalah undang-undang di Uni Eropa, yaitu berkaitan dengan perlindungan data pribadi melalui ancaman yang datang dari artificial intelligence. Jadi sudah sampai ke tahap itu. Misalnya, kenapa kita harus perlu regulasi AI? Karena kalau kita mengacu misalnya buku Roger Brainswood yang berjudul Law 3.0, Law 1.0 atau 1.0 itu adalah hukum yang mencoba memecahkan masalah-masalah konvensional. Misalnya kalau transportasi, ya ketika terjadi kecelakaan, ya hukum 1.0 itu memecahkan masalah kecelakaan tersebut. Gimana penegakan hukumnya? Nah, hukum 2.0 adalah hukum yang mencoba memecahkan masalah yang datang dikarenakan disrupsi teknologi. Misalnya bagaimana pengaturan transportasi online, ojol, misalnya tarif atas, tarif bawah, misalnya peraturan Kementerian Perhubungan. Itu adalah karakteristik hukum 2.0. Sementara hukum 3.0 atau law 3.0 adalah upaya hukum dalam memecahkan masalah-masalah yang disebabkan oleh AI. Misalnya kalau kita masih konsisten pada topik transportasi, bagaimana pertanggungjawaban mobil otonom atau self driving car yang menabrak anak-anak di jalan raya yang tiba-tiba menyeberang? Apakah yang disalahkan adalah orang tua si anak? Apakah yang harus bertanggung jawab adalah pemilik kendaraan tersebut yang tidak berada dalam mobil atau berada di jok belakang tidur karena ini adalah self driving car, atau tanggung jawab diserahkan kepada pemilik platform teknologi produsen mobil tersebut, misalnya Tesla, misalnya BYD kalau di Tiongkok, dan mobil-mobil otonom lainnya. Itu adalah karakteristik tentang hukum 3.0.